Sejak awal tahun ini, tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi sekaligus penguasa de facto semakin besar. Pemimpin berumur 35 tahun ini harus segera mengumumkan kesepakatan buat menormalisasi hubungan dengan Israel. Menurut sumber albalat.co, dalam lingkungan istana, Trump ingin bin Salman segera mengakui eksistensi negara Zionis itu, baru Amerika akan mendukung ambisinya menjadi Raja ke-8 Saudi. Tapi bin Salman masih takut akan kehilangan singgasana lantaran memiliki banyak musuh dalam keluarga besar Bani Saud. Karena itu dia meminta kepada Trump agar dirinya menjadi raja terlebih dahulu, baru membina hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai akhirnya disepakatilah sebuah jalan tengah, memaksa Uni Emirat Arab mencapai perjanjian normalisasi dengan Israel dengan syarat Saudi secara terbuka mengumumkan wilayah udaranya boleh dilewati penerbangan sipil dari dan menuju Israel, kata sumber itu. Segalanya terwujud, Uni Emirat Arab dan Israel mengumumkan tercapainya kesepakatan damai pada 13 Agustus. Bin Salman pun memenuhi janjinya pekan lalu mengizinkan semua maskapai, termasuk dari Israel, memiliki rute penerbangan UAE Israel melintasi wilayah udaranya. Ini kali pertama Riyadh mendeklarasikan wilayah udaranya boleh dilintasi semua maskapai dari dan menuju Israel. Bahkan 2 pekan setelah kesepakatan normalisasi hubungan UAE Israel diraih, pesawat El Al, maskapai milik pemerintah Israel yang mengangkut delegasi Israel ke Abu Dhabi, diperbolehkan terbang di atas Saudi, juga dalam perjalanan pulang ke Tel Aviv. Berbeda ketika diperbolehkannya Air India melayani jalur New Delhi Tel Aviv, Saudi diam-diam. Itu pun Air India cuma bisa terbang melintasi wilayah udara Saudi, sedangkan El Al dilarang. Perubahan sikap Saudi terhadap isu Palestina sudah dimulai sejak bin Salman menjadi putra mahkota 3 tahun lalu. Saudi telah menetapkan Hamas dan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai organisasi teroris dan kelompok terlarang. 3 bulan setelah dilantik menggantikan abang sepupunya, mantan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Naif, menurut sumber albalat.co, bin Salman memimpin delegasi terbang ke Tel Aviv dan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan keduanya berlanjut pada Juni 2018 di Istana Raja Yordania Abdullah bin Hussein. Bin Salman sudah setuju untuk bertemu Netanyahu lagi. Kali ini dijadwalkan awal September di ibu kota Washington DC, Amerika, namun dibatalkan akhir bulan lalu karena takut bocor ke media. Selama 3 pekan melawat ke Amerika, bin Salman juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin organisasi lobi Yahudi dan Zionis. Bin Salman juga memaksa Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menerima proposal damai versi Trump. 2 tahun belakangan, Saudi menangkapi warga Palestina dan Yordania menjadi pendukung Hamas. Kepala perwakilan Hamas di Saudi, Muhammad Al-Qawdri, juga ditahan. Bin Salman dan Trump memang saling membutuhkan di tahun penentuan nasib mereka. Dukungan Trump penting bagi bin Salman buat menjarakan anggota kerabatnya yang bisa menjadi penghalang meski mereka teman dekat Amerika dan tindakannya itu melanggar hak asasi manusia. Dan bin Salman sudah mengurung bin Naif dan pamannya sendiri, Pangeran Ahmad bin Abdulaziz. Trump juga memerlukan keterbukaan Saudi atas kemesraannya dengan Israel, sebab ini bisa membuat negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya tidak sungkan lagi menjalin relasi dengan negara bintang Daud itu, meski belum sampai pada tahap hubungan diplomatik. Hal ini juga bisa mengangkat pamor Trump yang anjlok menjelang pemilihan presiden akibat meningkatnya rasisme terhadap warga kulit hitam dan penanganan buruk atas wabah COVID-19 di Amerika Serikat. Bin Salman juga berkepentingan bekerja sama dengan Israel buat menjaga kelangsungan kekuasaannya. Karena itulah, Saudi sudah menaikkan kontrak pembelian aplikasi peretas dan penyadap telepon seluler buatan perusahaan asal Israel, NSO Group. Aplikasi bernama Pegasus ini dipakai untuk memata-matai kegiatan para pembangkang di dalam dan luar negeri. Dalam laporan terbarunya, Kementerian Intelijen Israel menyebutkan Saudi berminat bekerja sama dalam bidang militer dan intelijen, seperti dilansir The Time of Israel. Kesepakatan normalisasi dengan Uni Emirat Arab membuka pintu bagi kemajuan hubungan dengan negara-negara Arab Teluk lain, terutama Oman, Bahrain, dan Arab Saudi. Walau ikatan Saudi-Israel belum resmi, namun bintang Daud sudah dalam dekapan bin Salman.